Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas PAI D, E, dan F, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis data dan interpretasi data. Materi ini seharusnya sudah saya berikan minggu kemarin, minggu terakhir pertemuan kita, tapi karena berhubung ada human error, maksudnya saya sendiri yang error, jadi belum bisa memberikan materi sesuai dengan jadwal sebagaimana yang sudah saya susun dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya berikan di awal pertemuan. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman, baru bisa memberikan materi tentang analisis data dan interpretasi, dan juga nanti saya juga akan menjelaskan dalam video yang lain kalau mungkin memang butuh penjelasan berupa video, yaitu penjelasan tentang abstrak, kesimpulan, implikasi, dan saran. Materi analisis data dan interpretasi data itu sebenarnya lebih pas kalau dibahas dalam 2 pertemuan karena memang agak banyak, tapi karena waktu perkuliahan sudah habis, jadi saya ringkas dalam 1 kali pertemuan. Nanti mohon maaf kalau mungkin durasi videonya bisa jadi agak panjang, dan juga PPT-nya juga agak banyak. Ya, alhamdulillah ada beberapa bahasan dalam analisis data dan interpretasi data itu yang terkait dengan pembahasan mata kuliah statistik, jadi sudah sedikit mengurangi, terutama untuk penelitian kuantitatif begitu. Nanti kalau ada tanggapan dari teman-teman terkait materi hari ini, kali ini, karena ada beberapa yang saya ringkas, silahkan bisa disampaikan di WA group. Baik, data penelitian sesuai dengan jenis penelitiannya itu ada 2 macam, yaitu data statistik dan data kualitatif. Data kuantitatif yang biasanya disebut sebagai data statistik, nah itu analisis datanya menggunakan analisis statistik, jadi menggunakan rumus-rumus statistik. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan statistik karena juga sudah belajar mata kuliah statistik, dan saya harap juga tidak asing dengan penggunaan software SPSS, karena itu sangat membantu sekali kalau nanti teman-teman mengambil tema penelitian, mengambil penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi biar tidak manual, menghindari kesalahan hitung, yang belum bisa mengoperasikan SPSS, saya sarankan agar segera praktik menggunakan SPSS gitu. Jadi nanti ketika sudah skripsi, penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif, itu bisa menggunakan software dengan baik, software SPSS dengan baik. Itu sangat membantu sekali. Nah, data yang kedua itu data kualitatif. Data kualitatif itu bentuknya non statistik. Ini tidak bisa dibalik, tidak bisa ditukar-tukar gitu ya. Kalau data kuantitatif ya analisis datanya itu secara statistik. Data kualitatif ya analisis datanya itu secara non statistik. Jadi tidak bisa data kualitatif dianalisis menggunakan rumus-rumus statistik, atau sebaliknya data kuantitatif dibahas secara non statistik. Itu tidak bisa, tidak akan ketemu. Baik, definisi analisis data. Jadi analisis data itu meliputi 6 hal ini ya: mencari dan menyusun secara sistematis, mengorganisasikan, melakukan sintesa atau penggabungan, menyusun ke dalam pola sesuai dengan metode penelitiannya, memilih mana yang penting dan tidak penting sesuai data yang dibutuhkan, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, ini definisi dari analisis data. Definisi ini maksudnya itu
lebih saya arahkan kepada apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai peneliti ketika akan melakukan analisis data. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana merumuskan subjek penelitian atau populasi dan sampel penelitian, kemudian merumuskan sumber data, merumuskan teknik pengumpulan data gitu ya. Nah, pada hari ini yang sudah kita lakukan itu kemudian kita analisis data yang sudah kita temukan, yang sudah kita dapatkan dari informan atau responden, itu kemudian kita analisis sehingga di situ nanti akan bisa ditemukan jawaban dari masalah yang kita bahas di latar belakang, atau dari rumusan masalah yang sudah kita rumuskan di bab 1 gitu ya, di pendahuluan. Jadi memang hasil akhirnya itu memang nanti ya tetap untuk menjawab rumusan masalah gitu ya. Atau untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita rumuskan gitu. Apakah hipotesisnya itu benar atau hipotesisnya itu tidak benar. Nah, dalam penelitian kualitatif, sebagaimana sudah banyak saya singgung sebelumnya begitu ya, masalah penelitian kualitatif itu tidak selalu stagnan. Ya bisa jadi stagnan, bisa jadi tetap atau tidak berubah, bisa jadi berkembang atau bisa jadi berubah. Makanya proposal penelitian kualitatif dengan skripsi penelitian kualitatif gitu ya, itu bisa jadi tidak sama bab 1, 2, 3-nya, bab 1, 2, 3 proposal dengan bab 1, 2, 3 skripsi itu bisa jadi tidak sama karena masalah yang ditemukan itu kemudian berubah. Jadi tidak perlu heran gitu ya. Atau dalam masalah metodologi gitu ya. Dalam masalah metodologi misalkan dalam proposal itu subjek penelitiannya sudah kita tentukan si A, si B, dan si C gitu ya. Nah, ternyata setelah penelitian dilakukan, ketika mengumpulkan data, si A, si B, dan si C ini tidak bisa memberikan informasi yang mendalam, yang komprehensif, yang bisa kita gunakan sebagai peneliti untuk menjawab rumusan masalah gitu ya. Malah data yang kita dapatkan itu lebih banyak dijelaskan oleh si D yang tidak kita tulis dalam proposal. Nah, maka ketika terjadi seperti itu dalam penulisan skripsinya nanti, subjek penelitiannya itu ya diganti si D karena si A, si B, dan si C pada faktanya tidak bisa memberikan informasi yang mendalam. Nah, itu contoh dalam subjek penelitian gitu ya. Dalam masalah yang juga bisa terjadi. Nah, ini tahapan penelitian kualitatif. Nah, analisis penelitian kualitatif yang banyak digunakan itu adalah teorinya Miles dan Habermas. Ini banyak sekali. Ini yang seperti sudah menjadi patokan di IAIN Kudus ya, analis teori Miles dan Habermas, dan juga sepertinya juga banyak di kampus yang lain sih. Kampus yang lain juga banyak yang menggunakan analisis datanya Miles dan Habermas ini. Atau juga bisa menggunakan teori Spratley, nanti akan kita bahas itu ya. Ini untuk tahap-tahap penelitian kualitatif. Ini sudah saya jelaskan semuanya sebelumnya. Kalau ada yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman, nanti bisa ditanyakan. Nah, penelitian kualitatif itu sebenarnya analisis datanya itu bisa terjadi sebelum, ketika, dan setelah pengumpulan data dilakukan. Jadi sebelum turun ke lapangan, kemudian ketika berada di lapangan untuk mengumpulkan data, dan setelah dari lapangan, setelah proses pengumpulan data. Itu proses analisis data kualitatif. Akan tetapi fokus dari analisis datanya itu biasanya lebih banyak di proses ketika di lapangan, saat proses di lapangan bersamaan dengan
pengumpulan data itu lebih banyak dilakukan. Nah, maksud dari analisis sebelum ke lapangan itu, si peneliti atau kita sebagai peneliti itu terlebih dahulu melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang itu mungkin terkait dengan tema yang akan kita teliti. Atau kalau tema yang akan kita teliti itu belum mempunyai penelitian sebelumnya atau benar-benar baru begitu ya, benar-benar baru, maka di situ kita menggunakan hasil studi terdahulu itu sebagai pijakan gitu ya. Misalkan tema yang akan kita pelajari itu tentang metode A gitu ya. Nah, metode A ini belum pernah digunakan atau belum pernah diteliti sebelumnya, belum ada penelitian yang membahas tentang metode A gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan penelitian-penelitian yang terkait dengan penggunaan metode. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk menguatkan, jadi penelitian terdahulu itu fungsinya itu untuk menguatkan argumentasi, menguatkan argumen logis dari tema penelitian yang akan kita bahas. Dan juga nanti memberikan batasan-batasan penelitian yang akan kita tulis dalam fokus penelitian. Jadi masalah yang kita tuliskan dalam latar belakang itu kemudian kita batasi dalam fokus penelitian. Nah, fokus penelitian itu kemudian diberi rumusan masalah yang akan dijawab gitu ya, yang akan dikumpulkan datanya ketika turun ke lapangan. Nah, itu sebelum analisis sebelum ke lapangan itu peneliti itu harus sudah kaya dengan berbagai teori. Oke, ada iklan yang berpokok ya. Jadi sudah kaya dengan berbagai teori, dia sudah tahu dengan berbagai teori, dan saya yakin teman-teman juga sudah mempunyai itu karena teman-teman sudah belajar tentang teori pendidikan. Enggak apa-apa ya, ada ayam ya. Teori pendidikan, teori pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan seterusnya. Jadi sudah mempunyai bekal itu semua. Sudah mempunyai bekal itu semua dan sudah mengkaji itu semua dari berbagai penelitian terdahulu, dari berbagai teori gitu ya. Yang itu nanti juga kita gunakan sebagai data sekunder yang akan menguatkan hasil penelitian kita. Nah, walaupun fokus penelitian itu digunakan untuk membatasi masalah yang akan kita bahas ketika kita melakukan penelitian, akan tetapi fokus penelitian ini masih akan berkembang, atau mungkin berubah sebagaimana tadi yang sudah saya singgung di awal begitu ya. Mohon maaf lagi ya, ada ayam berkokok. Ya, semoga itu memang tanda panggilan agar kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, selanjutnya setelah analisis sebelum turun ke lapangan dilakukan, yang dilakukan oleh peneliti itu adalah analisis ketika di lapangan. Analisis ketika di lapangan ini yang paling banyak dilakukan itu adalah teori analisisnya Miles dan Habermas. Ini sampai sekarang itu masih digunakan dan hampir semua mahasiswa itu menggunakan ini ketika penelitiannya itu menggunakan penelitian kualitatif. Gak berhenti ya ayamnya tuh. Nah, analisis data Miles dan Habermas ini meliputi data reduction, kemudian data display, dan yang terakhir itu conclusion drawing atau verifikasi gitu. Ini yang dilakukan ketika melakukan analisis di lapangan. Reduksi data, jadi diagramnya seperti ini. Pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, kemudian konklusi, verifikasi. Ini nanti sifatnya dua arah. Setelah diverifikasi
itu kemudian bisa dikurangi lagi, diverifikasi, oh ada yang keliru, berarti dihilangkan. Kemudian setelah verifikasi baru ada data display. Atau pengumpulan data itu bisa langsung didisplaykan, bisa langsung disuguhkan ya, ketika dirasa memang datanya itu penting, jadi tidak butuh verifikasi, datanya itu sudah benar gitu ya, datanya sudah benar, sudah jenuh, sudah tidak ada perubahan pola gitu ya, tanpa ada verifikasi misalkan, itu bisa langsung didisplaykan gitu ya. Misalkan data terkait kapan sekolah itu didirikan gitu ya, itu bisa langsung didisplaykan tanpa harus verifikasi, karena misalkan sudah ada dokumentasi, sudah mendapatkan dokumentasi tentang pendirian sekolah gitu ya, atau akta pendirian sekolah, jadi di situ sudah ada tahunnya, itu tidak harus melewati proses verifikasi gitu. Jadi bisa langsung setelah pengumpulan data bisa langsung didisplaykan, bisa langsung ditampilkan. Nah, ini bentuk langkah yang lain. Jadi setelah, bisa jadi nanti prosesnya itu ketika sudah sampai pada langkah verifikasi, bisa jadi karena datanya itu tidak sesuai gitu ya. Misalkan yang diucapkan oleh si A dengan si B itu ternyata berlawanan gitu ya. Ternyata berlawanan. Setelah dikurangi kemudian diverifikasi, ya, verifikasinya menggunakan triangulasi, misalkan si A dan si B ini, si A ini pada hari Senin mengatakan C, si B hari Senin mengatakan D gitu ya. Jadi tidak sama. Kemudian melakukan pengumpulan data lagi, si A mengatakan setelah pengumpulan data lagi itu antara si A dengan si B ini sama gitu ya, jadi sama-sama mengatakan C misalkan. Nah, setelah diverifikasi, misalkan saja ini, setelah diverifikasi kemudian ternyata data C yang diomongkan oleh si A dan si B itu, yang diungkapkan oleh si A dan si B itu masih belum menjawab masalah gitu ya, maka dilakukanlah pengumpulan data ulang. Ya, memang seperti itu untuk penelitian kualitatif, makanya ada istilah penelitian kualitatif itu interviewnya disebut sebagai deep interview atau interview mendalam, itu ya karena memang proses pengumpulan data itu dilakukan berkali-kali, berbeda dengan kuantitatif yang proses pengumpulan data itu ya cukup dilakukan sekali, kecuali kalau dalam model eksperimen yang itu membutuhkan apa namanya, perlakuan tidak hanya sekali gitu ya. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif memang pengumpulan datanya itu harus dilakukan berkali-kali sampai data itu jenuh, data itu tidak mengalami perubahan. Reduksi data gitu ya. Data yang dikumpulkan di lapangan itu melalui wawancara, observasi, dokumentasi itu bisa jadi sangat banyak sekali. Dokumentasi yang ditemukan sangat banyak, observasi yang dicatat juga sangat banyak, kemudian apalagi wawancara gitu ya, wawancaranya menggunakan wawancara tidak terstruktur gitu ya, jadi ngobrol ngalor ngidul gitu, sambil sekali-kali itu bertanya terkait dengan tema penelitian. Jadi nanti di situ banyak sekali data yang didapatkan. Nah, di sini sebagai peneliti ini yang juga kadang salah dipahami oleh teman-teman gitu ya, teman-teman mahasiswa itu. Jadi di lampiran skripsi bagian belakang itu kan ada lampiran hasil wawancara gitu. Nah, itu ditulis semuanya, misalkan kayak assalamualaikum, ditulis assalamualaikum, waalaikumsalam, perkenalkan Pak, saya bla 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 dari bla 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 gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu ditulis di situ. Jadi yang ditulis yang dilampirkan itu cukup yang sesuai atau yang menjawab rumusan masalah saja, yang itu bisa menjadi data primer. Jadi tidak semuanya dilampirkan gitu. Ya, selain tidak ada gunanya gitu ya, tidak ada gunanya karena tidak terkait dengan masalah penelitian, juga boros kertas ya.
ya kita jangan berpartisipasi dalam global warming. Nah itu kemudian dikurangi, datanya dikurangi, ditampilkan saja yang penting-penting, yang sesuai dengan rumusan masalah. Jadi dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya, karena misalkan rumusan masalahnya itu ada 3 gitu, jadi kita kelompokkan, oh ini rumusan masalah 1, oh ini rumusan masalah 2, oh ini rumusan masalah 3. Jadi langsung bisa memiliki gambaran yang jelas, memiliki data yang jelas itu. Misalkan, wah ini rumusan masalah 2 masih kurang ini, ya sudah, mengumpulkan data lagi gitu. Jadi nanti ketahuan kalau sudah seperti itu. Kemudian data display. Data display ini bisa menggunakan grafik, timeline, table. Itu terserah dengan keinginan peneliti. Jadi saya sarankan teman-teman ketika menggunakan penelitian kualitatif itu nanti punya apa namanya, kayak semacam entah itu catatan, entah itu diary, entah itu buku pedoman atau apalah yang itu kita gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting gitu ya. Salah satunya itu ya display data ini gitu. Misalkan timeline gitu ya. Pada hari ini saya akan akan bertanya kepada informan. Pertanyaannya adalah item 1, 2, 3. Besok saya akan bertanya item 4, 5, 6. Besoknya lagi saya akan bertanya item 7, 8, 9 gitu ya. Besoknya lagi kembali lagi tanya tentang item 1, 2, 3. Besoknya lagi 4, 5, 6 dan seterusnya sampai datanya jenuh tadi itu. Jadi membuat timeline seperti itu. Itu tergantung ini apa namanya? Tergantung selera teman-teman ketika nanti melakukan penelitian. Yang penting bisa teman-teman pahami. Nah, biasanya dalam penelitian kualitatif itu menggunakan teks yang sifatnya itu naratif gitu ya. Bukan menggunakan angka atau kode-kode gitu ya. Maksudnya kode-kode angka atau rumus-rumus gitu, beda dengan kuantitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif penyajian datanya itu menggunakan teks yang sifatnya itu naratif. Nah, sajian data ini mengacu pada rumusan masalah, tidak keluar dari rumusan masalah. Jadi kalau ada data yang tidak sesuai dengan rumusan masalah ya direduksi kembali ke sini tadi, dibuang, disingkirkan. Bukan dibuang ya, disimpan gitu ya, disimpan. Siapa tahu nanti teman-teman melakukan penelitian dengan tema yang lain, nah itu bisa jadi tambahan data, jadi disimpan. Nah yang penting itu kemudian didisplaykan, disajikan. Nah ini juga yang terkadang itu saya temukan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi ada data-data yang sebenarnya itu tidak penting, tidak terkait dengan rumusan masalah, itu ikut ditampilkan di situ, ikut ditampilkan di deskripsi data penelitian di bab 4 skripsi itu. Padahal itu kurang tepat. Ya buat apa kalau tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah, ya buat apa? Ya contohnya itu seperti ini dalam subbab gambaran umum lokasi penelitian gitu ya. Itu tebal sekali gambaran umumnya itu, sampai puluhan halaman itu, sampai lebih dari 10 halaman. Jadi ada data struktur organisasi sekolah, kemudian ada data sarana prasarana, ada data jumlah siswa secara keseluruhan. Maksudnya yang bukan jumlah siswa eksperimen yang dijadikan populasi dan sampel ya, jumlah siswa dari tahun ke tahun, prestasi. Kalau tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tidak perlu disajikan, itu cukup nanti dilampirkan saja. Jadi dalam gambaran umum lokasi penelitian itu ya gambaran umum saja, tidak perlu detail sekali gitu. Nah itu sampai detail, biasanya teman-teman itu nulisnya sampai detail sekali. Jadi kalau sekolah itu punya data apa namanya, biasanya masing-masing sekolah kan sudah punya data sekolahnya masing-masing, itu kemudian difotokopi dijadikan skripsi di bab 4
Sebenarnya yang perlu ditampilkan itu yang penting saja, misalkan kapan sekolah didirikan gitu ya, kemudian visi misinya apa, tujuannya apa, udah cukup itu saja. Tidak perlu sampai sarana prasarana kursi jumlahnya sekian, kemudian lebar tanah, itu tidak perlu ditampilkan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, penarikan kesimpulan atau verifikasi ini sifatnya itu masih sementara, jadi bisa mengalami perubahan. Nah, kesimpulan sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, karena penelitian kualitatif itu proses generalisasinya agak rumit, tidak sebagaimana penelitian kuantitatif gitu ya. Kesimpulan kualitatif itu bisa menjadi teori atau bisa menjadi hipotesis yang nanti akan diuji kembali, yang akan diuji kembali, baik menggunakan penelitian kualitatif lagi atau menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, itu penarikan kesimpulan. Ini yang terakhir menurut Miles and Haberman. Nah, ini bagan itu ya, ketika teman-teman turun ke lapangan, di catatan lapangannya apa, itu kan buahnya. Di situ saya memang nulis abstrak itu. Kemudian reduksi data dikurangi, memilih data yang penting saja dari hasil wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Wawancaranya apa, observasinya apa, dokumentasinya apa. Yang atas itu wawancaranya ruwet gitu, dokumentasi ruwet gitu, observasi ruwet gitu, kemudian direduksi, kemudian didisplaykan hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil observasi. Nah, setelah itu baru diverifikasi. Kalau ini analisis data menurut Spratley, model Spratley. Ini agak sedikit rumit gitu ya, agak sedikit rumit, dan saya kira agak kurang umum dilakukan di Yayan Kudus, karena memang saya belum pernah menemukan, ketika menguji skripsi belum pernah menemukan mahasiswa menggunakan model Spratley ini. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini mungkin bisa ditanyakan di WA group gitu ya. Karena tidak terlalu umum, jadi menurut saya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Nanti kalau ada permintaan saya jelaskan di grup. Baik, kemudian uji keabsahan data kualitatif. Uji keabsahan data kualitatif ini juga penting, karena terkadang mahasiswa tidak melakukan itu gitu. Misalkan triangulasi, dia menulis triangulasi. Nah, ketika saya tanya, paham nggak triangulasi apa? Nggak paham. Lah iya, kalau nggak paham triangulasi ya gimana caranya dia itu melakukan uji keabsahan data? Lah orang teknik uji keabsahan datanya saja dia itu nggak paham. Atau misalkan member check gitu, paham nggak dengan member check? Nggak paham, dilakukan tidak. Lah iya, kalau seperti itu kan berarti datanya itu nggak valid, datanya itu nggak sah, karena tidak melewati uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu tidak boleh ditinggalkan, dan peneliti harus paham. Sekali lagi, peneliti harus paham gitu ya. Tidak hanya sekedar member check, triangulasi, perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif itu digunakan untuk menuhin halaman aja. Tidak boleh gitu ya. Jadi harus benar-benar paham. Misalkan member check, oh iya, saya paham member check. Member check itu artinya kita memverifikasi data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya kepada informan. Apakah data yang sudah kita deskripsikan itu benar menurut informan atau salah? Kalau salah ya berarti harus kita sesuaikan dengan keinginan informan. Memperpanjang pengamatan gitu ya. Oh, jadi kalau hari ini saya menanyakan A, mungkin 5 hari lagi saya akan menanyakan tentang A lagi kepada informan gitu. Itu memperpanjang pengamatan. Meningkatkan ketekunan, berarti benar-benar serius. Walaupun bentuknya itu ngobrol dalam wawancara gitu, wawancaranya itu tidak terstruktur ngobrol gitu, tapi harus serius ketika pertanyaannya itu terkait dengan rumusan masalah ya, tidak hihe gitu ya. Jadi harus benar-benar serius. Atau analisa kasus negatif.
Analisa kasus negatif itu maksudnya adalah mencocokkan dengan kasus-kasus yang lain, penelitian yang lain, gitu ya, penelitian yang lain yang itu berbeda hasil penelitiannya dengan data yang kita dapatkan. Jadi melakukan analisa. Jadi kalau data yang kita dapatkan itu sudah sesuai dengan penelitian terdahulu, kalau temanya itu sama, ya maka data kita sudah sah. Kalau masih berbeda, padahal temanya sama, ya berarti kita harus mencari data lagi, mengumpulkan data lagi. Nah, dan yang terakhir adalah triangulasi. Nah, triangulasi ini kalau dalam konsep Norman Dworkin itu ada 4. Jadi triangulasi sumber, teknik, antara peneliti, teori. Nah, yang terakhir waktu itu juga banyak disebutkan dalam buku-buku metodologi penelitian. Nah, triangulasi sumber itu maksudnya adalah, triangulasi itu begini teman-teman. Jadi mencocokkan data yang sudah didapatkan, atau mengkorelasikan, mengecek data yang sudah didapatkan dengan data lain. Jadi mengecek data yang sudah didapatkan dengan data lain yang didapatkan dari sumber yang lain, atau teknik yang lain, atau antar peneliti, atau teori, dicocokkan dengan teori. Ini mirip dengan kasus negatif, tapi kasus negatif itu berarti dengan kasus yang sama, maksudnya tema penelitiannya sama. Kalau teori itu berarti terkait dengan teori besarnya. Kemudian dicocokkan dengan data yang diambil dalam waktu yang berbeda. Misalkan triangulasi sumber, informan yang kita wawancarai itu ada 3, informan A, informan B, informan C. Nah, di sini kepada informan A, B, C ini kita tanyakan 10 pertanyaan yang sama. Nah, ketika jawabannya itu masih berbeda-beda padahal pertanyaannya sama, gitu ya, jawabannya berbeda-beda padahal pertanyaannya sama, maka setelah kita lakukan teknik triangulasi sumber, jawabannya kok masih berbeda-beda, kita harus memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan lagi. Memperpanjang pengamatan itu berarti dalam jarak beberapa hari kita wawancara lagi kepada informan A, B, C, wawancara 10 pertanyaan yang sudah kita tanyakan sebelumnya tadi, sampai apa? Jawabannya itu sama. Ya karena mereka itu dalam posisi yang sama. Maksudnya misalkan A, B, C ini semuanya guru, gitu ya, semuanya guru dalam posisi yang sama, dan 10 pertanyaannya itu juga terkait dengan tugas guru, gitu ya, tugas pokok dari guru. Nah, itu harus secara teori itu tugas pokok dari guru itu bla bla bla, gitu ya, sudah ada teorinya, sampai yang dikatakan oleh 10 orang itu sama. Ketika sudah sama, maka datanya sudah sah. Atau triangulasi teknik, berarti dicocokkan dengan teknik yang berbeda, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apakah hasil observasi itu sesuai dengan hasil wawancaranya? Misalkan wawancaranya terkait dengan apakah guru itu tersenyum ketika masuk kelas, gitu misalkan. Ketika diwawancari gurunya ngomong iya saya selalu tersenyum. Nah, ketika diobservasi ternyata gurunya nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Nah, itu berarti pencocokan dari situ terjadi data yang berbeda antara wawancara dengan observasi. Nah, ini peneliti harus memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, gitu ya. Kemudian antar peneliti. Nah, ini berarti uji keabsahan datanya itu dilakukan dengan peneliti yang lain yang temanya itu sama. Misalkan sama-sama membahas tentang efektivitas metode A, gitu ya, atau koefektivitas implementasi metode A dalam meningkatkan prestasi siswa di MAN 1 Kudus. Peneliti yang lain meneliti di MA Darul Ulum, peneliti yang lain meneliti di MA yang lain. Itu kemudian saling memvalidasi, saling menguji keabsahan datanya masing-masing. Kemudian uji keabsahan datanya menggunakan teori, sesuai enggak dengan teori yang sudah digeneralisasikan, yang sudah baku. Dan yang terakhir adalah waktu. Maksudnya waktu di sini itu waktu pengumpulan data dilakukan. Sesuai enggak pengumpulan data hari ini
dengan pengumpulan data yang dilakukan hari sebelumnya atau minggu sebelumnya, sama atau tidak, atau berubah. Misalkan bertanya tentang gaji guru, minggu kemarin ngomongnya 300.000, hari ini ngomongnya ternyata 500.000 misalkan. Jadi ketika beda omongan seperti ini, padahal informannya sama tapi waktunya berbeda, pertanyaannya sama, ya peneliti harus mengumpulkan data lagi, bertanya lagi. Ya itu namanya waktu. Ya siapa tahu minggu kemarin informannya itu sedang bad mood gitu, mungkin belum sarapan, atau mungkin ambiennya kumat gitu ya misalkan, atau mungkin lagi putus sama pacarnya misalkan. Jadi buat bad mood itu akhirnya jawabnya juga asal-asalan gitu. Nah, siapa tahu seminggu setelahnya ternyata kondisinya sedang good mood gitu ya, sedang baik, jadi informasi yang disampaikan itu benar-benar objektif. Ya ini misalkan aja. Itu juga absen data untuk penelitian kualitatif. Cukup untuk penelitian kualitatif, kita menuju penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif itu masalah itu bisa berubah atau berkembang atau tetap. Nah, dalam penelitian kuantitatif masalah itu selalu tetap. Yang namanya variabel kuantitatif dalam penelitian kuantitatif itu selalu tetap. Jadi kalau proposalnya itu membahas tentang jigsaw learning gitu ya, maka ketika skripsi nanti variabelnya ya jigsaw learning. Tidak bisa kemudian proposalnya itu jigsaw learning ketika skripsi menjadi model pembelajaran social inquiry gitu misalkan, nggak bisa. Jadi nggak sesuai. Nah, analisis data kuantitatif, kalau tadi kualitatif itu sifatnya naratif gitu ya, sifatnya naratif, non statistik. Kalau dalam analisis data kuantitatif itu sifatnya statistik, menggunakan rumus statistik. Prosedurnya adalah prosedur statistik. Ya untungnya kita hidup di masa sekarang gitu ya. Jadi sudah ada software SPSS, itu sangat membantu sekali gitu. Saya masih ingat ketika S2 dulu diajar oleh Ki Supriyoko, cucunya Ki Hajar Dewantoro itu. Beliau dosen Universitas Taman Siswa Jogja. Jadi saya kuliahnya di UIN Jogja, tapi untuk mata kuliah statistik itu kita harus datang ke Universitas Taman Siswa belajar ke Ki Supriyoko karena beliau profesor di bidang itu. Ya beruntung sekali itu. Nah itu kita masih manual nulis di kertas. Kita punya buku kayak buku-buku buat dagang gitu yang besar itu, harus garis-garis sendiri, kemudian bikin tabel sendiri gitu. Ini masih manual. Ya sekarang untungnya sudah ada software itu, jadi tinggal kita masukkan aja angka-angkanya, nanti tinggal klik sudah ketemu hasilnya. Ya, teman-teman harus bersyukur. Nah, untuk analisis data kuantitatif sekali lagi menggunakan prosedur statistik, jadi menggunakan rumus-rumus statistik. Nah, dalam memilih teknik statistik ini, peneliti harus memperhatikan bagaimana bentuk datanya itu, apakah nominal, apakah interval, apakah rasio atau ordinal gitu ya. Juga memperhatikan bentuk hipotesisnya, apakah itu deskriptif seperti dalam penelitian survei begitu, atau sifatnya itu asosiatif, mempengaruhi atau tidak, punya hubungan atau tidak, atau komparatif gitu ya, jadi eksperimen gitu. Jadi harus tahu dulu datanya nanti itu bentuknya apa. Nah, metode analisis data kuantitatif itu ada dua, statistik deskriptif. Ini saya ambil sesuai dengan metode penelitian yang dipakai di Yayan Kudus. Jadi statistik yang dipakai di Yayan Kudus itu ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial itu ada parametrik dan non parametrik.
Nah, statistik deskriptif itu menyajikan apa adanya, informasi apa adanya dari responden. Jadi menyajikan apa adanya dari responden. Bentuk gambaran informasinya bisa berupa distribusi frekuensi, kemudian presentasi grafik, kemudian measure of central tendency. Bentuknya itu bisa mean atau nilai rata-rata, hari rata, atau median atau nilai tengah, atau mode atau nilai yang paling sering muncul, dan atau measure of variability. Itu yang informasi deskriptif. Tapi setahu saya ya, ini setahu saya aja, ini agak statistik deskriptif ini agak jarang digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, banyak teman-teman mahasiswa yang saya uji itu kebanyakan menggunakan asosiatif atau komparatif, jarang yang menggunakan deskriptif. Tapi boleh Pak, ya boleh saja, nggak apa-apa. Misalkan teman-teman membahas tentang kepuasan siswa menggunakan Google Classroom di mana gitu ya. Puas atau enggak misalkan, ya nggak apa-apa, boleh saja. Ya yang penting bisa sefrekuensi dengan dosen pembimbingnya. Nah, pertanyaan dalam penelitian statistik deskriptif itu biasanya yang pertama, faktor apa yang mempengaruhi X? Bagaimana pemahaman X tentang Y? Bagaimana sikap X terhadap Y? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian kuantitatif yang analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif. Selanjutnya statistik inferensial. Ini yang banyak digunakan teman-teman di sini di IAIN. Statistik inferensial itu terkait dengan dua variabel atau lebih, terkait dengan dua variabel atau lebih, atau dua kelompok atau lebih. Karena bentuknya bisa eksperimen, bisa asosiatif, bisa komparatif gitu. Nah, statistik inferensial sendiri itu ada dua, yaitu parametrik dan non parametrik. Nah, dari dua model ini, parametrik dan non parametrik, yang banyak digunakan di Yayan Kudus itu juga yang parametrik, dan itu juga terbatas pada, nanti saya beri tanda merah ini, nanti akan ketemu. Nah, parametrik itu statistik untuk data interval dan rasio, sedangkan non parametrik untuk statistik data nominal dan ordinal. Makanya teman-teman harus paham dulu, harus tahu dulu data yang dipakai, data yang digunakan nanti itu bentuk datanya itu apa? Apakah nominal, interval, rasio, atau ordinal? Kalau nominal dan interval berarti menggunakan parametrik. Kalau rasio dan ordinal berarti, kalau nominal, kalau interval dan rasio berarti menggunakan parametrik. Kalau nominal dan ordinal berarti menggunakan non parametrik. Inferensial parametrik. Nah, itu bentuk analisis datanya itu ada t-test, kemudian ANOVA, rumusnya ya. Ada t-test, ada ANOVA, ada MANOVA. Nah, sedangkan measure of association between two or more variables atau korelasi atau penelitian korelasi itu analisis datanya menggunakan Parsons product moment, regresi, kemudian canonical correlation analysis. Nah, dari jenis yang pertama, the comparison group, grup komparasi atau eksperimen itu biasanya menggunakan t-test. Kalau korelasi, keterhubungan, ada hubungan atau tidak, itu biasanya menggunakan Parsons product moment. Nah, ini. Jadi kalau untuk menguji hipotesis terkait dengan penelitian eksperimen itu biasanya menggunakan t-test. Kalau analysis of variance atau ANOVA saya belum pernah menemukan, tapi teman-teman juga bisa nanti pakai ya. Atau multi-factor analysis of variance atau factorial analysis itu saya juga belum pernah menemukan.
karena agak jarang ya mahasiswa yang penelitiannya itu menggunakan lebih dari 2 variabel. Rata-rata itu ya 2 variabel. Bahkan yang penelitiannya itu sifatnya penelitian survei yang nanti analisis datanya itu menggunakan analisis statistik deskriptif itu juga jarang. Saya belum pernah menemukan malah. Ya mungkin karena saya belum sampai puluhan tahun ya di IAIN Kudus, jadi belum menemukan. Nah, sedangkan untuk korelasi, ya untuk hubungan itu biasanya untuk penelitian kuantitatif yang sifatnya itu hubungan antar variabel, itu biasanya yang banyak digunakan di sini itu adalah presence product moment. Regresi ada, saya pernah menemukan juga. Kemudian canonical correlation analysis saya belum pernah menemukan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan tentang ini, jadi saya di sini sudah memberikan deskripsi singkat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Nah, kalau eksperimen pertanyaannya itu biasanya adalah apakah ada perbedaan signifikan antara X dan Y, karena sifatnya itu eksperimen. Jadi X itu yang diberi perlakuan dan Y itu yang tidak diberi perlakuan. Kalau itu memang variabel X dan Y. Jadi X itu nanti apakah terkait dengan Y atau tidak. X itu nanti akan ada perubahan atau tidak dibandingkan dengan Y kalau itu eksperimen. Kalau misalkan eksperimen 2 kelas begitu, yang satu diberi perlakuan, yang satu tidak diberi perlakuan gitu ya. Jadi ada perbedaan signifikan atau tidak. Itu analisis datanya menggunakan t-test. Nah, sedangkan kalau bentuknya itu korelasi, penelitian korelasi hubungan, itu pertanyaannya adalah apakah terdapat hubungan antara X dan Y. Jadi ada hubungan atau tidak antara X dan Y. Ini biasanya menggunakan presence product moment correlation. Ini yang paling banyak digunakan di IAIN Kudus. Regresi saya pernah menemukan, tadi saya sudah menyinggung itu. Canonical correlation analysis saya belum pernah menemukan. Teman-teman nanti silakan bisa dipilih mana yang srek, mau yang rumit, mau yang tidak rumit gitu ya. Jadi mau yang nyantai atau mau yang tidak nyantai gitu ya. Jadi silakan dipilih sendiri dari berbagai contoh yang sudah saya kemukakan ini untuk penelitian kuantitatif. Kemudian yang terakhir inferential non parametrik. Inferential non parametrik ini saya belum pernah menemukan karena ini memang agak rumit. Rumusnya juga agak rumit gitu ya. Tesnya juga agak rumit dan saya jarang sekali, belum pernah menemukan ada mahasiswa yang menggunakan ini ya. Rata-rata mahasiswa itu menggunakan korelasi, kemudian eksperimen. Untuk deskripsi saya juga belum pernah menemukan. Jadi saya kira untuk inferential non parametrik ini tidak saya jelaskan secara panjang lebar karena untuk berbagai tes yang ada di sini itu sudah ada rumusnya masing-masing. Tapi nanti kalau teman-teman menghendaki, jadi misalkan ada yang ingin mencoba salah satu dari rumusan inferential non parametrik ini, ya insya Allah saya jelaskan. Jadi ada 4. Yang pertama 2 sampel saling berhubungan, 2 dependent samples. Kemudian 2 sampel tidak berhubungan, 2 independent samples. Kemudian beberapa sampel berhubungan, several dependent samples. Dan yang terakhir beberapa sampel tidak berhubungan, several independent samples. Ini belum pernah saya temukan ada penelitian menggunakan teknik analisis ini di sini ya, di IAIN ya. Nah, selanjutnya uji data kuantitatif. Kalau tadi uji data kualitatif, uji keabsahan data kualitatif itu ada triangulasi, perpanjangan pengamatan, member check, meningkatkan ketekunan. Kemudian yang terakhir tadi
Member check, triangulasi, meningkatkan ketekunan, perpanjangan pengamatan, dan yang terakhir itu menyesuaikan dengan teori. Saya kok jadi lupa. Analisa kasus negatif, ya Allah. Analisa kasus negatif. Nah, untuk uji keabsahan data kuantitatif itu ada uji validitas, reliabilitas, uji prasyarat, dan uji hipotesis. Nah, yang akan saya bahas di sini itu hanya uji validitas dan reliabilitas, karena uji prasyarat dan hipotesis itu saya kira sudah selesai di mata kuliah statistik. Uji validitas itu terkait dengan persiapan sebelum angket atau kuesioner itu digunakan untuk pengumpulan data terkait, entah itu terkait dengan survei, terkait dengan eksperimen, terkait dengan non eksperimen, atau korelasi atau hubungan begitu ya. Jadi validitas dan reliabilitas itu untuk menguji apakah kuesionernya itu bisa atau tidak digunakan. Nah, kuesioner itu dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Jadi tidak ambigu bahasanya, tidak multitafsir gitu ya, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi kalau membuat pertanyaan dan atau pernyataan dalam kuesioner itu usahakan benar-benar bisa dipahami tanpa menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Nah, kuesioner itu dikatakan reliable jika dapat menunjukkan kemantapan, keajegan, bukan keajengan ya, keajegan, atau tidak berubah atau stabilitas hasil pengamatan bila digunakan atau diukur pada waktu-waktu berikutnya dengan kondisi sesuatu yang diukur itu tidak berubah. Jadi kalau digunakan di kesempatan yang lain, asalkan kondisi yang diukur itu tidak berubah, itu masih bisa digunakan. Nah, itu reliable. Nah, uji validitas ini untuk menguji apakah instrumen penelitian yang berupa angket atau tes itu valid atau tidak. Makanya ada uji validitas. Nah, teknik pengujian validitas ini dibantu dengan kisi-kisi instrumen. Jadi selain membuat angket kuesioner, peneliti itu juga harus membuat kisi-kisi instrumen untuk diuji. Apalagi ketika nanti dalam tahap ini validasi angket atau tes oleh tim ahli gitu ya. Nah, itu harus ada kisi-kisinya. Jadi misalkan angket item A, item 1 gitu ya. Angket item 1 itu kisi-kisinya itu apa? Terkait dengan indikator yang mana gitu misalnya. Nah, itu untuk alat bantu. Tetap yang utama itu adalah kuesionernya, angketnya gitu ya. Kisi-kisinya itu hanya untuk membantu. Nah, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat. Makanya tadi yang saya singgung di awal tadi, instrumen penelitian yang berupa kuesioner atau angket atau tes itu sebisa mungkin bisa dipahami oleh responden, tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda. Kemudian sesuai dengan indikator. Ini juga penting sekali, sesuai dengan indikator. Jadi kan variabel diturunkan dalam bentuk definisi operasional gitu ya. Kemudian diambil indikatornya, dirumuskan indikatornya. Dari indikator itu dirumuskan item-item pertanyaan atau pernyataannya. Nah, itu pertanyaan atau pernyataan itu sesuai dengan indikator atau tidak. Kalau tidak sesuai ya berarti tidak valid. Nah, uji validitas ini
validasinya itu dilakukan oleh tim ahli. Itu biasanya kalau bentuknya itu angket atau kuesioner, itu tim ahlinya ya keilmuannya sesuai dengan tema penelitiannya, dengan variabel penelitiannya. Kalau tema penelitiannya itu terkait dengan pembelajaran, ya validatornya itu dosen yang ahli di bidang pembelajaran. Kalau temanya itu terkait dengan filsafat pendidikan gitu misalkan, ya validatornya itu dosen yang ahli di bidang filsafat pendidikan dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti ketika memvalidasi angket atau tes, angket, kuesioner atau tes, itu diusahakan mencari orang yang memang punya keahlian di situ. Jadi benar-benar bisa mengawasi, oh pernyataan ini kurang sesuai, oh pertanyaan ini kurang sesuai, tidak sama dengan indikator, tidak sesuai dengan indikator, misalkan seperti itu. Jadi angketnya itu nanti akan valid gitu ya. Nah, bisa menggunakan rumus VICAN atau rumus Laurent-CVR. VICAN itu biasanya menggunakan angka 1 sampai 5 gitu. 1 itu berarti sangat tidak setuju, 5 berarti sangat setuju. Jadi pernyataan item 1 bentuknya pertanyaan. Setuju, sangat tidak, sangat setuju, setuju, kemudian sangat setuju, kemudian setuju, kemudian cukup setuju, kemudian tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju gitu. Jadi yang mana yang dipilih? Oh, item A sangat setuju, pernyataan B setuju, dan seterusnya. Nanti yang sangat tidak setuju itu berarti harus direvisi. Misalkan ada item yang setelah divalidasi oleh tim ahli itu ada yang sangat tidak setuju ditemukan, maka harus direvisi. Nah, setelah divalidasi oleh tim ahli, kemudian direvisi, setelah itu baru diuji cobakan kepada responden. Nah, responden itu bisa sampel yang sudah kita tentukan, yang akan kita teliti, atau kepada responden yang lain yang karakteristiknya itu sama dengan sampel yang akan kita teliti. Tapi biasanya teman-teman mahasiswa itu uji cobanya itu kepada responden yang sama maksudnya dia ingin penelitian di MTS Darul Ulum kelas 12, ya uji cobanya ya kepada siswa MTS Darul Ulum kelas 12 itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, hasil uji coba itu kemudian dianalisis menggunakan software SPSS. Nanti akan ketemu apakah valid atau tidak. Nah, kemudian uji reliabilitas itu biasanya menggunakan teknik hitungnya itu adalah Alpha-Cronbach atau split half. Nah, biasanya menggunakan Alpha-Cronbach. Banyak teman-teman mahasiswa itu biasanya menggunakan Alpha-Cronbach. Itu uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang terakhir interpretasi data. Interpretasi data itu tafsiran data, atau bisa menggunakan istilah tafsiran data gitu ya. Atau bisa menggunakan analisis data. Kalau di kita di pedoman skripsi itu namanya analisis data. Analisis datanya itu secara gampang teman-teman, analisis data itu adalah bagaimana data yang sudah kita deskripsikan, baik data kualitatif maupun kuantitatif yang sudah kita deskripsikan, itu kemudian kita korelasikan, kita komparasikan, kita sintesakan dengan penelitian terdahulu, dengan teori, dengan berbagai kajian yang terkait dengan tema kita itu ya, sehingga menghasilkan penjelasan atau narasi yang komprehensif gitu. Jadi selain peneliti itu dalam interpretasi data itu mendeskripsikan data kualitatif maupun kuantitatif sehingga bisa dipahami oleh peneliti, bisa dipahami oleh pembaca,
bisa dipahami oleh pembaca, peneliti itu juga mengkorelasikan, mengkomparasikan, mensintesakan dengan berbagai teori penelitian terdahulu, begitu ya, kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Sehingga memberikan narasi yang mendalam, gitu ya. Hasil penelitian dikomparasikan dengan berbagai teori yang ada. Secara gampang seperti itu. Jadi secara gampang interpretasi data itu seperti itu. Jadi tidak hanya deskripsi data hasil penelitian saja, tapi ada proses sintesa penggabungan dengan berbagai teori atau penelitian terdahulu. Ada proses komparasi perbandingan dengan penelitian terdahulu atau teori. Ada proses korelasi, gitu ya, terkait atau tidak dengan penelitian terdahulu atau terkait atau tidak dengan berbagai teori yang sudah ada, gitu ya. Jadi tidak hanya deskripsi saja, tapi juga ada proses itu tadi. Makanya dalam interpretasi data itu bisa jadi pada akhirnya itu mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya, atau mungkin merevisi teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada ketegasan seperti itu. Nah, isi interpretasi data itu kilas balik temuan utama dan bagaimana pertanyaan penelitian terjawab. Jadi kilas balik. Jadi kan kalau di pedoman skripsi itu ada deskripsi data penelitian, kemudian ada analisis data penelitian. Nah, deskripsi data penelitian itu ya deskripsi data yang sudah kita dapatkan. Nah, data hasil wawancara, observasi, dokumentasi itu kan data mentah. Bisa jadi pembaca itu belum paham dengan data mentah itu. Nah, maka data mentah itu kita deskripsikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh peneliti. Nah, setelah itu baru melakukan poin ketiga itu, dikontraskan dengan kajian literatur atau penelitian terdahulu. Kemudian refleksi peneliti terhadap makna data. Nah, itu deskripsi data itu. Kilas balik, kemudian deskripsi datanya, yaitu berupa refleksi peneliti terhadap makna data. Kemudian batasan penelitian dalam interpretasi data. Jadi ya ada proses kontras, ada proses sintesa, komparasi, korelasi dengan kajian literatur, tapi tidak keluar dari batasan penelitian. Kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi mungkin dengan bahasa penelitian ini bisa dilanjutkan dengan variabel A, atau mungkin sampel B, dan seterusnya. Atau kalau kualitatif, penelitian ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, misalkan pendekatan studi kasus. Karena ada kasus di sana, misalkan bla 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 gitu, misalkan. Ya, ini misalkan aja. Nah, itu isi interpretasi data. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di WA group. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada materi yang tidak saya jelaskan seperti uji prasyarat dan hipotesis, karena memang saya kira sudah dijelaskan di mata kuliah statistik, dan juga mungkin ada beberapa materi yang lain yang saya ringkas. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.